RUU itu sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat sejak April tahun 2023. Aset recovery, saya kira ada kekeliruan penerjemahan juga. Aset recovery itu tidak dapat diterjemahkan sebagai perampasan aset. Saudara-saudara sudah harus tahu bahwa kita telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ada 3 tujuan dari United Nations Convention Against Corruption. Yang pertama adalah bagaimana membasmi kejahatan korupsi itu secara efektif dan efisien. Kemudian tujuan yang kedua adalah international cooperation, kerjasama internasional. Dan yang ketiga itu adalah asset recovery. Asset recovery ini diterjemahkan bukan sebagai perampasan aset, tetapi sebagai pemulihan aset. Sebenarnya ketika kita berbicara mengenai perampasan aset, something new di dalam RUU perampasan aset itu adalah kita mengenal yang namanya conviction, non-conviction based forfeiture. Kalau kita bicara soal conviction based forfeiture, itu ada di dalam undang-undang kita. Selama ini sebetulnya ada perampasan aset, tapi perampasan aset itu mengikuti putusan pemidanaan. Kan saudara-saudara melihat putusan pengadilan tindak pidana korupsi itu kan pasti ada kan, bahwa selain pelakunya dijatuhi pidana, kan ada asetnya yang disita, ada asetnya yang dirampas untuk negara. Nah, itu yang di dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah conviction based forfeiture. Artinya memang perampasan itu berdasarkan putusan pengadilan. RUU itu sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat sejak April tahun 2023. Tetapi kita tahu persis bahwa tahun 2023 itu sampai dengan menjelang pemilihan presiden pada Februari 2024 itu adalah tahun politik. Banyak teman-teman dewan yang kembali maju pada pileg berikutnya, sehingga memang ini belum dibahas. Bahwa ini belum masuk pada skala prioritas dalam pengertian prolegnas 2025, tentunya ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman di DPR. Karena apa? Memang saya secara pribadi melihat bahwa aset recovery atau kita berbicara soal perampasan aset, ini kita seharusnya merujuk pada United Nations Convention Against Corruption yang itu tidak bisa secara parsial. Karena itu dia satu kesatuan tuh. Kalau saudara-saudara membaca United Nations Convention Against Corruption, itu adalah salah satu dari 3 tujuan yang sebetulnya dia berorientasi tidak hanya pada follow the suspect, tapi juga follow the money. Tetapi toh kita lihat bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, yang dilakukan oleh kepolisian, ini pun sudah melakukan perampasan aset, meskipun saya katakan bahwa ini masih didasarkan kepada conviction based forfeiture. Jadi dia melakukan perampasan aset tetapi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi saya kira kesungguhan pemerintah dan DPR untuk memberantas korupsi itu tidak bisa dilihat semata-mata hanya karena RUU perampasan aset ini tidak menjadi skala prioritas, ya. Karena kalau kita berbicara memang tidak bisa terlepas dari sistem peradilan pidana secara utuh, dan itu dilakukan baik oleh KPK, oleh Kejaksaan Agung maupun oleh kepolisian. Sebenarnya ini kan yang kita mau cerita terkait perampasan aset yang sudah masuk di DPR, ini kan adalah persoalan non-NCB itu ya, non-conviction based forfeiture. Jadi bagaimana merampas aset tanpa ada diikuti oleh perkara pidana. Tapi kalau perkara yang perampasan aset melalui perkara pidana itu sudah jalan, bukan baru 1-2 tahun, udah puluhan tahun berjalan di Indonesia. Ini yang kadang-kadang teman-teman mencampur adukan bahwa seakan-akan tidak perampasan aset ini tidak
menjadi prioritas dan lain sebagainya, padahal sebetulnya dalam praktek kita selama undang-undang tindak pidana korupsi itu ada dari tahun 1964, kemudian 1971 dirubah dengan undang-undang nomor 3199 sampai terakhir 20 tahun 2001, ada yang namanya perampasan aset itu. Kalau kita merujuk kepada United Nations Against Corruption, United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC, bahwa memang dia tidak menggunakan istilah perampasan aset, tapi dia menggunakan istilah aset recovery. Jadi aset recovery itu tidak yang berawal dari pelacakan, kemudian itu di freeze, lalu bagaimana itu dirampas sampai itu dikelola. Titik berat dalam RUU perampasan aset yang perlu pembahasan panjang, dan itu betul-betul kita harus kaji, adalah bagaimana hukum acaranya. Karena apa? Karena yang tadi saya katakan NCP, non-conviction based forfeiture, perampasan aset tanpa diikuti oleh perkara pidana, itu memang something new, sesuatu hal yang baru bagi kita. Ya, itu yang harus kita kaji lebih mendalam. Tetapi saya kira ini sama sekali tidak memberikan indikasi keseriusan pemerintah dan DPR untuk memberantas tindak pidana korupsi, karena toh yang namanya perampasan aset yang diikuti oleh putusan pengadilan itu selalu berjalan, yang kita lihat. Isu yang kedua ini saya harus hati-hati dalam menjawab. Mengapa saya harus hati-hati dalam menjawab? Karena mengenai kasus Bali 9, kemudian Mary Jane, lalu kemudian Perancis, ini bukan berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum, tapi ini berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan dikoordinasi oleh Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Apa yang ingin saya komentari yang merupakan porsi kewenangan Kementerian Hukum ini adalah persiapan RUU, rancangan undang-undang terkait transfer narapidana. Ya, karena kalau kita lihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang